إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Hadis yang ke-5 dari Kitabul Ilm, Kitab Ilmu, yaitu hadis ijtihadnya seorang mujtahid dan fatwanya seorang mufti yang beredar di antara dua pahala atau satu pahala. Yaitu hadis عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر صحيح أخرجاه البخاري ومسلم. Dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim akan memutuskan hukum, idza hakama al-hakim fajtahada, lalu dia berijtihad dalam menghasilkan satu atau beberapa keputusan hukum ilmiah secara ilmiah, thumma asaba, kemudian ijtihadnya itu benar, falahu ajrani, maka dia mendapat dua pahala. yakni pahala pertama benarnya ijtihadnya, pahala yang kedua usaha dia, yakni susahnya dan beratnya di dalam berijtihad. Wa idza hakama, dan apabila seorang hakim memutuskan hukum, yakni akan memutuskan hukum, fajtahada, lalu dia berijtihad, thumma akhta'a, kemudian
salah ijtihadnya, kemudian ijtihadnya itu salah, falahu ajrun, maka dia memperoleh atau mendapat satu pahala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. yakni kita berbicara mengenai ahli ilmu. Hadis yang besar sekali. Permasalahan ijtihad. Saya menjelaskan sebagian dari faedah atau ilmu yang dapat diambil dari hadis ini. Di antaranya bahwa hadis yang mulia ini merupakan sebesar-besar dalil dan sekuat-kuat hujjah alasan bahwa pintu ijtihad bagi seorang mujtahid selalu terbuka dan selamanya tidak akan pernah tertutup. Karena ketika Nabi SAW telah membukanya, maka tidak akan pernah tertutup lagi sampai hari kiamat. Oleh karena itu, sebagian manusia yang mengatakan bahwa pintu ijtihad tertutup setelah masa para imam, khususnya a'immatul arba'ah, imam yang 4, adalah perkataan yang batil, karena tegas menyalahi dan menyelisihi sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antara faedahnya lagi bahwa ijtihad yang benar dari seorang mujtahid akan mendapat 2 pahala karena 2 sebab. Sebab pertama, hasil ijtihadnya yang benar. Sebab kedua, susah dan beratnya dalam menghasilkan sebuah ijtihad. Karena itu hasil ijtihad yang salah dari seorang mujtahid mendapat 1 pahala, yaitu pahala dari hasil jerih payahnya dalam berijtihad untuk menghasilkan sebuah keputusan hukum meskipun akhirnya salah. Di antaranya lagi bahwa hadis ini menjelaskan ketinggian dan kemuliaan derajat dan martabat ilmu dan ulama di sisi Rabbul Alamin. Sebaliknya, dari 2 ayat yang telah disebutkan dan hadis-hadis di atas dapat diketahui berdasarkan ilmu. Alangkah rendah dan hinanya kedudukan mereka yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Di antara faedahnya lagi adalah hadis yang mulia ini juga menegaskan bahwa tidak semua ijtihad dari seorang mujtahid itu benar adanya. Tetapi ada yang benar dan ada yang salah. Juga hadis ini menjelaskan, yakni di antara faedahnya lagi, bahwa mujtahid dalam segala hal mendapat pahala, baik ijtihadnya benar atau salah, sebagai kemuliaan
dan keutamaan yang Allah berikan kepada ahli ilmu. Hadis yang mulia ini sebagai dalil bagi kaidah salah satu timbulnya bid'ah ialah dari hasil ijtihad yang salah dari seorang mujtahid, walaupun ia tidak dinamakan sebagai pembuat bid'ah, apalagi sebagai ahli bid'ah. Yakni ada kalanya ijtihad seorang mujtahid dapat menghasilkan sebuah bid'ah, kesalahan dalam ijtihad. Tetapi sang mujtahid tidak dikatakan bahwa ia membuat bid'ah, apalagi sebagai ahli bid'ah. Oleh karena itu, para mujtahid kita baca, sebagian dari mereka saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya, atau saling mensalahkan satu dengan yang lainnya. Ini merupakan kaidah agar kita, khususnya tentunya orang-orang yang masuk ke dalam bagian ini, agar bersikap adil dan berada di tengah-tengah di antara perkataan yang salah ketika sebagian orang mengatakan tidak mungkin ijtihad seorang mujtahid akan melahirkan bid'ah, karena nanti dapat dipahami bahwa mujtahid tersebut sebagai pembuat dan pelaku bid'ah. Ini sering saya jawab bahwa itu adalah sikap gulu atau melampaui batas dan berlebihan. Karena Rasulullah SAW bersabda secara umum, kemudian dia berijtihad dalam menghasilkan sebuah keputusan hukum, lalu salah, fa'akhta'a. Kan Rasulullah SAW bersabda, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a. Sabda beliau thumma akhta'a, lafaz yang bersifat mutlak dan umum. Beliau tidak pernah memberikan pengecualian seperti beliau mengatakan kemudian dia berijtihad lalu salah, kecuali kesalahan yang akan melahirkan bid'ah. Tidak pernah. Keadaan mereka ini yang memustahilkan atau menganggap besar perkara ijtihad seorang mujtahid yang akan melahirkan bid'ah, sama dengan orang-orang yang mengatakan dan menetapkan adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ketika berhadapan dengan sabda Nabi SAW, setiap bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dalalah. Kemudian mereka melanjutkan, kecuali bid'ah hasanah. Dari mana pengecualian itu? Jawabnya, datang dari keputusan yang salah, datang juga dari ijtihad sebagian ulama yang salah, akhirnya melahirkan sebuah kaidah yang juga masuk ke dalam bid'ah. Datang juga dari sebagian hadis-hadis palsu. Mujtahid yang salah dalam ijtihadnya
kemudian kesalahan ijtihadnya itu ada kalanya, tentu tidak selalu, sangat langka atau jarang, melahirkan sebuah bid'ah, maka ia tidak akan dicap, tidak akan dikatakan sebagai pembuat atau pelaku bid'ah, apalagi dikatakan sebagai ahli bid'ah. Tentu tidak. Mengapa? Karena tujuannya memutuskan satu kesimpulan hukum yang benar sesuai dengan kemampuannya, dan ternyata ijtihadnya salah. Kadang-kadang kesalahan ijtihad seorang mujtahid dapat melahirkan sebuah bid'ah, baik dalam masalah ilmiah, i'tiqadiyah, atau amaliyah, perbuatan. Kenyataan ini tidak bisa diingkari karena ia telah termaktub dalam kitab-kitab para ulama mujtahid yang dahulu dan yang sekarang, kecuali oleh mereka yang jumud. Sekarang arti ijtihad apa menurut bahasa dan istilah? Secara bahasa, ijtihad itu kesusahan, kesukaran atau kemampuan yang dapat dikatakan mengeluarkan seluruh kemampuan di dalam mengerjakan suatu perbuatan. Dikatakan bahwa dia telah menghabiskan kemampuannya dalam membawa sesuatu benda yang berat. Ini bukan yang ringan. Dan tidak dikatakan bahwa dia telah menumpahkan seluruh kemampuannya dalam membawa sesuatu benda yang ringan. Tidak. Sedangkan ijtihad menurut istilah syar'iyah mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada pada diri seorang mujtahid untuk menghasilkan satu keputusan hukum. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan ilmu. Dia mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada padanya untuk menghasilkan satu keputusan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'iyah dari Alkitab dan dari As-Sunnah, ya, kemudian dari qiyas yang sahih, ya, di mana seorang mujtahid dapat merasakan bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan lagi yang lebih dari apa yang telah ia usahakan. Itulah ijtihad. Dari sini kita mengetahui bahwa mujtahid adalah orang yang berilmu. Tidak mungkin berijtihad kalau dia bukan seorang yang berilmu. Kemampuan apa nanti yang ia miliki? Kemampuan apa yang ia kuras dari dirinya? Kemampuan apa yang akan ia keluarkan kalau ia tidak memiliki ilmu? Seorang mujtahid, ya, dari ta'rif, definisi istilah syar'iyah, adalah orang yang mengetahui dalil-dalil syar'iyah. Seorang mujtahid adalah seorang yang sanggup mengeluarkan satu kesimpulan atau keputusan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'iyah itu. Dia beristinbat. Kemudian
kemudahan ijtihad bagi seorang mujtahid. Ini panjang saya jelaskan. Dan saya membantah sebagian mereka yang terlalu memberatkan permasalahan ijtihad. Ketahuilah bahwa ijtihad tidaklah sesulit yang digambarkan dan ditulis oleh sebagian kaum mazhab yang datang belakangan. Itu mereka yang telah menetapkan sejumlah persyaratan yang banyak sekali bagi seorang mujtahid yang akan berijtihad. Sehingga hampir dapat dipastikan mustahil bagi seorang mujtahid menguasai semua ilmu yang telah ditetapkan sebagai syarat berijtihad. Saya kira mereka menetapkan demikian untuk menutup pintu ijtihad dan kembali kepada asalnya sebagai muqallid. Padahal imam yang 4 sendiri yang mereka taklidi, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bersama para imam yang sebelum dan sesudah mereka tidak menguasai seluruh hadis yang ada. Akan tetapi mereka tetap berijtihad sebagai seorang mujtahid sebatas kemampuan mereka. Bahkan kiranya tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa para ulama yang datang belakangan sesudah mereka lebih dapat menguasai hadis dalam jumlah yang banyak, khususnya pada hari ini, daripada ulama yang dahulu, termasuk di dalamnya imam yang 4, karena beberapa alasan ilmiah. Di antaranya, pertama, bahwa seluruh hadis atau sebagian besarnya telah dikumpulkan dan dibukukan, sehingga sangat mudah dihadirkan oleh seorang ulama di hadapannya dalam waktu singkat dan kapan saja dia mau, tersedia di hadapannya. Yang kedua, bahwa mereka tidak perlu lagi menempuh perjalanan panjang, mengarungi lautan dan sahara luas hanya untuk mencari sebuah hadis. Demikian juga dengan ilmu-ilmu lainnya seperti lughah, bahasa, tafsir, fikih dan lain-lain. Karena semuanya telah tersedia komplit sebagai sebuah hidangan lezat yang siap disantap oleh seorang mujtahid apabila dia berada di sebuah maktabah, dan maktabah itu cukup kitab-kitabnya, maka dengan sangat mudah dia bisa memeriksa dan meneliti, merenungkan, memikir, lalu memutuskan salah atau benar. Sebab yang ketiga, semua yang tersebut tadi merupakan rahmat dan karunia serta kemudahan yang Allah berikan dengan sangat luas kepada orang-orang yang datang belakangan, yang wajib disyukuri, bukan diingkari dan dikufuri. Karena salah satu bentuk pengingkaran dari nikmat yang sangat besar ini adalah mengingkari kemudahan berijtihad bagi para ulama yang datang belakangan, khususnya pada hari ini. Misalnya dengan mengatakan pintu ijtihad telah tertutup, atau mempersulit bagi ahli ilmu untuk berijtihad dengan membebani persyaratan yang cukup banyak dan berat. Kemudian ketahuilah bahwa kemudahan ini adalah berkat jasa besar para imam yang dahulu. Mereka yang telah bersusah payah mengumpulkan seluruh cabang ilmu untuk mereka wariskan kepada orang-orang yang datang belakangan. Semoga Allah meridai dan memasukkan mereka ke dalam surga Firdaus. Kita sendiri tidak pernah merasa puas dan tidak akan pernah berhenti mengambil ilmu dari mereka. Ilmu mereka diibaratkan seperti lautan lepas yang sangat luas dan dalam.
Airnya tidak pernah habis walau diambil setiap saat. Ilmu dan pemahaman mereka terhadap Alkitab dan As-Sunnah berada di atas manhaj yang hak. Kemauan dan kemampuan mereka sangat kuat sekali. Ini beda dengan kita. Akal dan pikiran mereka sangat bersih. Beda juga dengan kita yang dimasuki oleh syubhat. Mereka sangat rajin dan semangat dalam berijtihad ilmiah dan amaliyah. Manhaj dan akidah mereka sangat lurus dan benar. Maka semua yang ada pada mereka telah melebihi jauh sekali dari orang-orang yang datang belakangan. Tidak aneh, karena mereka terdiri dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik dari umat ini, sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mutawatir. Sekarang kita telah mengetahui kemudahan ijtihad bagi ahlinya istimewa pada zaman ini, yaitu bagi orang yang paham. Ini dia syarat. Paham akan Alkitab dan Sunnah. Setelah dia melengkapi dirinya, yakni menghiasi dirinya dengan beberapa macam cabang ilmu yang diperlukan oleh seorang mujtahid, seperti bahasa, kemudian Al-Quran, Al-Hadis, usul fiqh, ijma' bersama ikhtilaf, perselisihan ulama. Kemudian dia meminta bantuan dengan perantara kitab-kitab ahli ilmu, dari kitab-kitab tafsir, syarhul hadis, syarah hadis, usul fiqh, dan kitab-kitab fikih yang diterangkan dalil-dalilnya oleh para ulama yang berselisih. Itu dia syaratnya, ya. Dia tentu berilmu terhadap, paham akan Alkitab dan Sunnah. Kemudian dia menghiasi dirinya dengan ilmu bahasa Arab, karena kitab-kitab ulama tertulis dalam bahasa Arab. Paham akan Al-Quran, paham akan hadis, mana maksudnya, kemana maksudnya, dan dia tahu tashih, tad'if. Kalau tidak tahu maka dia minta bantuan kepada para ulama yang mengetahuinya. Dan ini tentu kekurangan baginya. Kemudian dia paham tentang usul fiqh, bagaimana dia memutuskan hukum. Dia paham tentang umumnya ijma' para ulama, khususnya ijma' sahabat, agar keputusannya tidak menyalahi ijma'. Kemudian dia paham tentang ikhtilaf ulama, kemana arahnya, dan yang berkaitan dengannya, dan dia ahlinya. Maka dia berhak untuk berijtihad, dan jadilah dia seorang mujtahid. Ya, walaupun tidak luas, ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Silakan Suhail baca hadis yang ke-6. عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين صحيح رواه أبو داود وغيره. Hadis ke-6, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang menceritakan kepada kita 2 orang laki-laki berangkat safar, maka masuklah waktu salat, padahal keduanya tidak mempunyai air untuk wudu. Lantas keduanya tayammum dengan tanah yang bersih, lalu salat. Kemudian selesai salat, setelah salat, pada waktu yang sama keduanya mendapatkan air.
Maka salah seorang dari keduanya mengulang salat dan wudu, mengulang wudu dan lalu salat. Sedangkan yang lain tidak. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah SAW, menerangkan kepada beliau kejadian itu. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulang wudu dan salatnya, perbuatanmu sesuai sunnah dan telah mencukupimu salatmu. Asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Perbuatanmu telah sesuai dengan sunnah dan salatmu telah mencukupimu. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang mengulang wudu dan salatnya, bagimu 2 pahala. Lakal ajru marratain. Hadis ini sahih dan saya telah membicarakannya di kitab saya yang berkhidmat kepada Sunan Abi Daud. Ini saya jelaskan. Kitab saya Fathul Hakim fi Takhriji Sunani Abi Daud As-Sijistani, nomor sekian. Sabda beliau kepada orang yang mengulang wudu dan salatnya, bagimu 2 pahala. Maksudnya adalah pahala salatmu dengan tayammum dan pahala ijtihadmu yang salah karena mengulang wudu dan salat. Dia berijtihad. Apakah saya harus salat lagi itu wudu? Ini para sahabat ya, para sahabat diberi ilmu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia keduanya tidak ada air lalu bertayammum, kemudian mendapatkan air. Yang satu berijtihad tidak mengulang salat karena sudah sesuai dengan sunnah, salat dengan tayammum sah, mencukupi. Dan dibenarkan oleh Nabi SAW, asabta sunnata. Engkau melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan sunnahku. Sedangkan yang lain dia berijtihad, saya harus mengulang salat, ada air. Karena hukum asal berwudu adalah dengan air. Lalu dia ulang salatnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, lakal ajru marratain. Engkau mendapat 2 pahala. Pahala salat dan pahala ijtihadmu yang salah. Pahala ijtihadmu yang salah. Bagimu 2 pahala, maksudnya pahala salatmu dengan tayammum dan pahala ijtihadmu yang salah karena mengulang wudu dan salat. Maka pengulangan dia terhadap wudu dan salat itu salah, tidak diberi pahala dari ibadah itu, karena ibadahnya salah. Dan ibadah yang salah itu disebabkan ijtihad dia, maka hasil ijtihad yang salah diberi pahala. Paham? Paham. Maka mana yang lebih besar pahalanya? Tentu yang pertama, karena Nabi SAW mengatakan asabta sunnah. Engkau telah melakukan perbuatan yang besar. Nah, ini antara ijtihad yang benar dan ijtihad yang salah. Silakan saya baca hadis yang ke-7. عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم صحيح رواه البخاري ومسلم. Iya. Hadis yang ke-7 yaitu hadis dari
Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah seorang sahabat yang lama bersahabat dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia bersama ayahnya dan hijrah pun bersama ayahnya, yakni Al-Muhajirin. Namun kita lihat ada saja hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Umar, padahal dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama. Semasa di Mekah sudah masuk Islam dan hijrah bersama ayahnya Umar. Meskipun demikian, padahal dia adalah rawi hadis dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, ada saja hadis yang tidak diketahuinya. Ingat kisahnya mengingkari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengusap sepatu. Ibnu Umar lupa apa tidak dapat hadis tersebut. Sehingga saat ketika berkumpul dengan ayahnya katakan, tanya kepada bapakmu tentang mengusap sepatu. Kita sudah membaca hadisnya di Bukhari, ya. Dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda kepada kami tatkala beliau kembali dari perang Ahzab. Yani beliau bersama para sahabat setelah selesai perang Ahzab menuju ke tempat Bani Quraidah, Yahudi, untuk memberikan hukuman kepada orang-orang Yahudi yang telah berkhianat. Yani Nabi SAW bersabda kepada kami tatkala beliau kembali dari perang Ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun juga yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini selesai kita tahu perang Ahzab adalah perang persekutuan antara kaum musyrikin Mekah dengan kaum musyrikin lainnya untuk bergabung dan menyerang bersama, menyerang mereka bergabung, menyerang untuk bersama-sama menyerang, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari dalam telah ada kesepakatan orang-orang Yahudi dengan kaum musyrikin bahwa mereka bekerja di dalam. Ini pengkhianatan besar dari orang Yahudi. Ketahuilah bahwa di Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ada 3 kabilah, golongan orang Yahudi. Yang pertama Bani An-Nadir, yang kedua Bani, yani suku, ya, Qainuqa, dan yang ketiga Bani Quraidah. Bani An-Nadir dan Bani Qainuqa juga berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi perjanjian. Itulah Yahudi memang. Dan mereka diusir dari Madinah. Dan mereka kemudian tinggal di Khaybar. Dan nanti pada tahun ke-7 Hijriyah, Rasulullah SAW bersama para sahabat
pun menyerang dan memerangi Yahudi di Khaybar. Tinggallah Bani Quraidah ini. Bani Quraidah. Dan mereka pun berkhianat. Menyalahi janji. Menyalahi perjanjian. Dan kita menyaksikan sekarang Yahudi sungguh menyalahi perjanjian internasional yang sudah disepakati. Tidak boleh membunuh warga sipil. Bahkan mereka membunuhi anak-anak kecil, bahkan yang baru lahir beberapa hari atau beberapa pekan, bayi-bayi, bukan 1-2 orang bayi, anak-anak ribuan. Perhatikan orang-orang Amerika dan orang-orang Eropa yang selalu berteriak hak asasi manusia. Kita dengar mereka berteriak, mereka diam. Padahal setiap hari mereka menyaksikan bagaimana Yahudi melanggar hak asasi manusia. Mereka diam. Orang-orang Eropa, Amerika selalu berteriak hak asasi manusia. Bahkan wanita saja tidak boleh dihitan karena menyakitkan. Bayi wanita tidak boleh kan dihitan karena menyakitkan katanya. Ini ribuan bayi, anak-anak mati. Kemana suara mereka itu? Yahudi juga melanggar perjanjian. Tidak boleh membom, merusak rumah sakit, orang-orang yang sedang mengungsi, orang-orang yang mencari keamanan, dan lain sebagainya. Semuanya tidak dipedulikan oleh Yahudi. Karena memang itulah sifat mereka, selalu melanggar perjanjian. Dari satu zaman ke zaman yang lain, dari satu perjanjian kepada perjanjian yang lain. Ini Bani Quraidah kan sangat berkhianat sekali, musuh dari dalam. Karena mereka berada di kota Madinah. Sebelum ketika terjadi perang atau sebelum terjadi perang ya, ada saran dari Salman Al-Farisi, orang Persia yang biasa berperang, dan untuk menghalangi musuh masuk digali parit sehingga menyulitkan bagi musuh. Ada perang panah memanah dan musuh tidak bisa masuk, dan Rabbuna mengirim bala tentara yang mereka tidak melihatnya. Akhirnya kaum musyrikin terpa angin yang kencang dan mereka akhirnya pulang. Tinggallah orang-orang Yahudi di Madinah ini yang berkhianat ini akan menyerang juga. Ya, itu terjadi kalau tidak Rabbuna tidak tahan itu. Dan dengan sebab juga parit yang dibuat, ya, kaum musyrikin bisa masuk. Bisa masuk Yahudi dari dalam. Nanti kaum muslimin Rasulullah SAW bersama para sahabat berada di tengah-tengah, terkepung. Tapi mereka melakukan tipu daya, Allah Subhanahu wa ta'ala balas tipu daya mereka. Ini Bani Quraidah. Ketika Rasulullah pulang, maka datang Jibril memberitahukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk langsung ke
Bani Quraidah sebelum beliau buka pakaian perangnya dan mengepung mereka. Sehingga beliau katakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabat. Maka sebagian dari mereka di tengah jalan mendapatkan waktu salat asar telah masuk. Waktu salat asar telah masuk. Kemudian sebagian dari mereka mengatakan, kita tidak akan salat asar hingga kita mendatanginya, yakni sampai di Bani Quraidah, sesuai dengan lafaz yang disampaikan Rasulullah SAW. Sebagian yang lain mengatakan bahkan kita akan salat asar karena bukan itu yang dikehendaki dari kita. Kemudian perselisihan dua kelompok sahabat tadi diterangkan kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak mencela seorang pun dari mereka, yakni masing-masing dari dua kelompok itu berijtihad. Mereka berangkat sebelum salat asar. Dan Nabi SAW mengatakan jangan ada seorang pun yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ketika masuk salat asar, waktu salat asar, maka sebagian mengatakan kita tidak akan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Walaupun nantinya waktu salat asar telah habis. Bisa jadi sampai di Bani Quraidah waktu maghrib atau telah habis waktu asar, berpegang dengan zahir dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagian lagi mengatakan bukan itu yang dimaksud Nabi. Maksud sabda beliau adalah agar kita segera sampai di Bani Quraidah. Ini dia. Hadis yang mulia ini merupakan dasar yang sangat besar dalam masalah-masalah khilaf ilmiah, ijtihadiyah di antara para ulama dalam memahami sebuah nas, dalil. Dalilnya sahih satu, tetapi pemahaman mereka berbeda. Dalilnya satu itu, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Satu. Tapi para sahabat berbeda dalam memahaminya. Kita lihat sebagian sahabat tetap berpegang kepada zahirnya nas, lahiriahnya nas. Mereka tidak akan salat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah, walaupun untuk itu waktu salat asar telah habis, sebagaimana diterangkan dalam riwayat Muslim. Sebagian yang lain dari para sahabat tidak terpaku pada zahirnya, lahiriahnya nas, akan tetapi mereka melihat kepada maksud dan tujuannya, bahwa Nabi SAW pada hakikatnya tidak melarang kita untuk mengerjakan salat apabila waktu salat telah masuk. Ya, kan Nabi SAW tidak melarang, yakni kalau salat walaupun salat telah masuk jangan salat kecuali di Bani Quraidah. Kalau ada sabda demikian tentu tidak berselisih. Akan tetapi yang beliau maksudkan agar kita bersegera supaya cepat-cepat sampai di Bani Quraidah dan bisa salat asar di sana. Karena itu mereka mengatakan bahkan kita akan salat karena bukan itu yang dikehendaki dari kita. Ini melihat dari maksud dan tujuan dari nas tersebut. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini ialah bahwa mujtahid yang salah di dalam ijtihadnya tidak tercela dan tidak berdosa. Karena jika tercela dan berdosa, tentu Nabi yang mulia SAW telah mencelaknya dan menetapkan dosanya. Tetapi Nabi SAW falam yu'annif wahidan minhum. Tetapi beliau tidak mencela seorang pun dari mereka, dari dua kelompok sahabat itu.
Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam mensyarahkan hadis ini mengatakan, di dalam hadis ini terdapat dalil bagi orang yang berpegang dengan mafhum dan qiyas serta makna. Demikian juga bagi orang yang berpegang dengan zahir nas. Juga terdapat dalil bahwa mujtahid tidak tercela, yakni tidak boleh dicela terhadap apa yang ia kerjakan dengan ijtihadnya apabila ia telah menguras kemampuannya dalam berijtihad. Ini memasuki ruang ilmu yang besar sekali dalam permasalahan ijtihad. Ya. Di kemudian hari, para ulama yang melihat dua kelompok ini, ya, ada yang pengikut memahami nas secara zahir lahiriah, ada yang memahami nas sesuai dengan maksud dan tujuannya. Kemudian para ulama pun berselisih untuk berijtihad, mana di antara dua kelompok ini yang aqrab lis-shawab, yang benar atau yang lebih mendekati kebenaran. Syekhul Islam dan madrasahnya, yakni talamidnya maksudnya, ya. Madrasahnya itu pengajiannya, ta'limnya bersama murid-muridnya, menetapkan bahwa mereka yang salat di tengah jalan ketika masuk waktu salat asar itu yang benar atau aqrab lis-shawab, dengan alasan berpegang dengan pertama bahwa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita segera ke Bani Quraidah, ya, dan salat asar di sana. Ternyata di tengah jalan salat asar masuk. Dan Nabi SAW tidak pernah bersabda, jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah, walaupun salat asar telah masuk di tengah jalan. Tidak. Karena itu mereka memahami ini agar kita cepat-cepat sampai di Bani Quraidah. Dan salat asar di Bani Quraidah, ternyata waktu asar masuk di tengah perjalanan. Ini berdalil dengan tujuan maksud. Kemudian mereka berpegang dengan keumuman dalil keutamaan salat di awal waktu. Sedangkan sahabat yang lain tetap terpaku pada zahirnya nas, dan mereka tidak salat kecuali di Bani Quraidah dan sudah habis waktu asar. Kemudian dikabarkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak mencela, yakni memberikan ruang ijtihad yang luas sekali bagi para mujtahid, dan menunjukkan bahwa perselisihan itu tidak mengakibatkan bercerai-berainya para sahabat karena mereka mujtahidin. Ya, ini hadis menjadi asas, dan saya sering mengulang-ulang hadis ini di beberapa kitab saya. Kitab ini di kitab Al-Masail salah 1-2 kali. Barangkali ini pembahasan mengenai kitab ilmu, dan nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita sambung lagi pada bab ke-30. Sekarang kita melanjutkan membaca hadis di Sahih Bukhari, dan kita masih di bagian kitab wudu, dan terakhir pada bab ke-48 dan bab 49 berbicara tentang mengusap di atas sepatu khuf yang merupakan keringanan dan kemudahan yang ada di dalam Islam.
sehingga tidak membebani dan memberatkan seseorang pada saat dibutuhkan kemudahan dan keringanan-keringanan tersebut. Al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas sepatu. Lafaz khuf, sepatu yang umumnya menutup kedua mata kaki. Lafaz dari khuf itu. Oleh karena itu, kalau antum membaca, khususnya ini para pelajar, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih, selalu mereka mensyaratkan bahwa sepatu itu tertutup, sepatu yang menutup kedua mata kaki. Sahih itu? Nah, pertanyaannya, adakah dalil yang mensyaratkan demikian? Karena semata-mata khuf yang digunakan pada zaman itu menutupi kedua mata kaki, apakah itu menjadi syarat dan itu menjadi dalil? Jawaban saya dan juga sebagian ulama, tidak. Karena mensyaratkan sepatu itu harus menutupi mata kaki tidak berdalil. Tapi berdasarkan pertama, bahwa mencuci kaki itu kan harus sampai kedua mata kaki. Nah, kalau dia menggunakan sepatu atau kaos kaki, dengan sendirinya harus tertutup kedua mata kakinya. Yang kedua, khuf yang digunakan, sepatu yang digunakan saat itu memang menutup mata kaki. Sebagaimana sepatu-sepatu kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Ada yang umumnya tertutup kedua mata kakinya. Ada yang tidak tertutup kedua mata kakinya. Maka pertanyaannya, mana dalil yang mengharuskan kedua sepatu itu menutup kedua mata kaki? Jawabnya tentu tidak ada. Bahkan yang ada atau yang dapat digunakan sebagai dalil, hadis ketika Nabi SAW akan melaksanakan ibadah haji. Masih berada di Madinah, beliau ditanya oleh seseorang, pakaian apa yang harus dikenakan oleh seorang muhrim, orang yang sedang ihram? Beliau tidak menjawab yang harus dikenakan itu pakaian ini, pakaian, karena kalau dijawab akan panjang. Tapi beliau mengatakan orang yang sedang muhrim tidak boleh memakai gamis, qamis, pakaian gamis, kemeja.
celana, sirwal tidak boleh. Ya, tidak boleh menutup iniannya dan tidak boleh memakai sepatu khifaf. Kecuali seseorang tidak mempunyai sepatu, maka boleh dia menggunakan sendal. Kalau tidak ada kecuali sepatu, maka hendaklah dia memotong sepatunya sehingga terlihat kedua mata kakinya. Faedah dari hadis ini di awal keberangkatan beliau, bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kakinya. Dibolehkan apabila tidak tertutup kedua mata kakinya, karena bisa disamakan dengan sandal. Atau Nabi SAW mengatakan, yakni apabila dia tidak mempunyai sandal, yakni hanya sepatu, maka potonglah sepatu itu, ya, potong sehingga terlihat kedua mata kakinya. Paham sampai di situ? Nah, kalau ini kita, yakni orang yang ihram dengan menggunakan itu sepatu yang terlihat kedua mata kakinya sudah dipotong, atau seperti sepatu-sepatu kita yang bisa terlihat kedua mata kakinya dan disamakan dengan sendal, boleh tidak dia mengusap di atas kedua sepatu tersebut? Karena Nabi SAW tidak bersabda kepada para sahabat yang beliau perintah, hendaklah dia memotong kedua sepatunya sehingga terlihat kedua mata kakinya, tetapi jangan dia mengusap di atas sepatunya. Kalimat jangan dia mengusap di atas kedua sepatunya ada tidak? Jawabnya tidak ada. Nah, kalau orang yang telah dipotong saat itu kedua sepatunya sehingga terlihat kedua mata kakinya, dan mereka sedang safar dan orang safar itu membutuhkan mengusap di atas kedua sepatu, tentu boleh. Ulama yang tetap mengatakan bahwa syarat itu harus tertutup mengatakan tidak boleh. Gitu. Dia mengusap kedua sepatunya karena telah terlihat kedua mata kakinya. Ini ulama mengatakan itu. Hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala pun kalau saya tidak salah ingat mengatakan seperti itu. Yakni orang-orang yang telah diberi rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak memiliki sandal, atau dia tidak memiliki sandal dan dia hanya pakai sepatu dan sepatunya harus dipotong sehingga terlihat kedua mata kakinya, tetap tidak boleh mengusap di atas kedua sepatunya karena mereka telah mensyaratkan bahwa mengusap di atas kedua sepatu itu harus terlihat mata kakinya. Tapi itu kan terbantah dengan hadis itu. Karena Nabi SAW tidak memberi pengecualian dan tidak melarang. Tentu para sahabat yang memotong, yakni karena mereka tidak mendapat sendal, ya, dan hanya sepatu, dan mereka potong sepatunya sehingga terlihat kedua mata kakinya. Tentu ketika safar mereka mengusap di atas sepatu. Paham seperti itu ya? Paham. Maka ini terbantahkan. Ya, terbantahkan. Karena itu tidak ada dalil yang khusus. Gitu. Kalaupun mereka mau menyamakan, mensyaratkan tetap harus tertutup kedua mata kaki, terbantah lagi oleh perbuatan para sahabat yang mengusap sandal-sandal mereka. Sandal pasti tidak tertutup kedua mata kakinya. Oleh karena itu, pendapat yang benar atau aqrab lis-shawab
menutup kedua mata kaki, yakni sepatu yang menutup kedua mata kaki tidak menjadi syarat berdasarkan hadis itu dan berdasarkan hadis marfu yang saya kemarin Sabtu ditanya oleh sebagian ikhwan. Siapa yang tanya? Antum yang tanya. Tanya tentang mengusap kaos kaki di atas sandal. Saya katakan saya tidak ingat takhris saya di kitab asli saya Sunan Abi Daud, dan itu hadisnya ada. Nanti selesai ta'lim dalam soal jawab antum bacakan, ya. Saya suruh antum baca, ya. Terbantahkan juga dengan adanya hadis marfu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sandalnya dan para sahabat mengusap sandalnya. Sandal pasti tidak tertutup kedua mata kakinya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kaos kakinya sebagai pengganti dari mencuci kedua kaki. Jadi kaki apabila tertutup dengan sepatu, dengan kaos kaki, ya, tadi sudah kita lihat bahwa mereka umumnya para fuqaha, para ini yang mensyaratkan tidak memiliki dalil. Bahkan mereka mengatakan bahwa kaos kaki yang dikenakan juga harus kaos kaki yang tebal, yang serupa dengan sepatu yang bisa dibawa jalan. Enggak ada kaos kaki kita seperti itu. Atau sulit kecuali kita berada di negeri-negeri yang adanya musim dingin. Kaos kaki yang mana? Apa kaos kaki yang tebal? Mereka mensyaratkan demikian. Jawabnya sebagian ulama dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga menjelaskannya, boleh memakai kaos kaki yang tipis. Karena perkara kaos kaki tebal atau tipis itu tergantung di negeri mana orang menggunakannya. Kalau kita di sini rata-rata kaos kakinya tipis karena kita negeri yang tidak mengalami musim dingin. Tapi di negeri-negeri lain yang ada musim dinginnya, kaos kakinya panjang, kaos kaki juga tebal. Oleh karena bersifat umum, maka kaos kaki yang tebal atau yang tipis, yang ringan dibolehkan mengusapnya. Dengan syarat ketika dia memakai sepatu, baik tertutup kedua mata kakinya atau sepatu-sepatu yang tidak tertutup kedua mata kakinya, dan kalaupun mau dipaksakan itu menjadi syarat, maka dia disamakan dengan sandal. Ya? Kita harus berwudu terlebih dahulu ketika memasukkan kedua kaki kita ke sepatu atau ke sandal atau ke kaos kaki. Ya, ke kaos kaki. Ini merupakan rukhsah, keringanan yang besar yang satu saat mungkin dibutuhkan oleh seorang muslim dan muslimah. Itu mengusap di atas sepatu. Sepatu dalam arti umum sesuai dengan uruf masing-masing, dan tadi saya sudah terangkan bantahannya kepada sebagian, ya, bahwa tidak ada dalil dari Nabi SAW yang mensyaratkan bahwa sepatu itu harus menutup kedua mata kaki. Berdasarkan kejadian hadis Abdullah bin Umar di Madinah ketika Nabi SAW akan berangkat ke menunaikan ibadah haji. Kemudian pada saat beliau berada di Arafah, beliau bersabda secara umum. Beliau bersabda secara umum, yakni larangan bagi orang yang sedang ihram atau muhrim, apabila dia tidak mempunyai sandal, maka silahkan pakai sepatu.
tidak dikatakan lagi harus dipotong. Berarti hadis sebelumnya dikatakan oleh sebagian ulama itu dimansuh dengan perkataan beliau di Arafah, ketika sampai di Arafah. Ada dua hadis itu. Hadis pertama riwayat Abdullah bin Umar, hadis kedua riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Meskipun demikian, tetap saja tidak memiliki dalil bagi mereka yang mensyaratkan bahwa kedua sepatu tersebut harus tertutup mata kaki. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Dan terbantahkan dengan dalil pertama, hadis dari jalan Abdullah bin Umar, dan juga terbantahkan dengan bahwa sejumlah para sahabat, belasan orang mengusap di atas kedua sendalnya. Bukan sendal pasti tidak menutup kedua mata kaki. Dan itu hadisnya ada hadis marfu, ada hadis mauquf dari perbuatan para sahabat yang banyak sekali. Walaupun hadisnya diperselisihkan sebagian hadisnya. Nanti kita akan lihat perang ilmiah hadisiyah. Ikhwan min saya suruh bacakan takhrij ilmiah saya di kitab Sunan Abi Daud nomor sekian, itu saya membicarakannya. Ya. Demikian. Adapun kaos kaki kan bisa dikiaskan selain dari hadis marfu dari Nabi SAW, juga dapat dikiaskan dengan dengan sepatu dan perbuatan para sahabat yang mengusap di kaos kakinya. Banyak sekali, sampai belasan para sahabat. Demikian. Ya. Nah, ada lagi para ulama umumnya mengatakan di antara yang membatalkan mengusap di atas sepatu dan kaos kaki atau sandal, sepatu atau kaos kaki ya. Karena yang sandal nanti ada ulama menolaknya dan macam-macam pembicaraan di kitab-kitab fikih. Kalau dibuka itu membatalkan wudunya, batal. Nah, ini juga tidak ada dalil. Bahkan perbuatan para sahabat menyelisihinya. Perbuatan para sahabat menyelisihinya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah asar sahih, asar banyak sekali, mengusap di atas sandalnya, kemudian beliau masuk masjid salat. Masjid kalau menurut kita kan buka sandal, nggak mungkin kita pakai sandal. Buka, dia mengusap buka. Ini terbantahkan dengan perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan lain-lain, ya, yang membuka sandalnya kemudian masuk dan salat di masjid yang tidak memperbaharui wudunya. Karena semata-mata membuka sepatu yang telah diusap memerlukan dalil batal atau tidak. Ketika tidak ada dalil maka tidak batal. Ya. Ulama yang mengatakan demikian tidak batal mengkiaskan ketika kita mencuci kepala dan rambut kita, kemudian setelah itu kita mencukur rambut, apakah batal wudhu kita? Apakah batal wudhu kita? Itu dan lain sebagainya. Baik, silakan Suhail baca lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimallahu taala
في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الوضوء. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرا أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. Iya. Bab selanjutnya dan beberapa bab ke depan berbicara tentang yang membatalkan atau mengharuskan wudu atau disukai berwudu. Bab ke-50 Al-Imam memberikan judul bab Man lam yatawadda, orang yang tidak berwudu, yakni tidak mengulang wudunya karena wudunya tidak batal. Min lahmi syati, dari memakan daging kambing, dari daging kambing yang umumnya dipanggang, dibakar. Wasawiq, sawiq adalah tepung ya, gandum untuk buat roti. Al-Imam memberikan judul bab ini untuk menjelaskan bahwa memakan daging bakar ya, tidak membatalkan wudu. Yang menunjukkan bahwa hadis yang akan beliau bawakan dapat dikatakan memansuh, menghapus hukum dari hadis-hadis yang menyatakan bahwa memakan daging yang dibakar membatalkan wudu atau mengharuskan wudu. Hadis-hadis di Bukhari tidak meriwayatkannya, tapi Muslim meriwayatkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-wudu min masatin nar." Atau sabda beliau, "Tawaddau min masatin nar." Berwudulah karena sesuatu yang disentuh oleh api, yakni yang dibakar. Berwudulah karena makan sesuatu yang dibakar, daging bakar, daging panggang. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian datang hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW makan daging bakar dan tidak berwudu lagi, tidak mengulang wudu beliau lagi. Dan ini persoalan, apakah makan daging bakar atau segala yang disentuh api, ya, daging panggang, bakar biasanya, membatalkan wudu dan mengharuskan berwudu lagi
atau tidak, dan hukum itu sudah dimansuh oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau hukum itu tetap ada tetapi tidak wajib, tidak wajib, mustahab, disukai. Begitulah pandangan para ulama. Ini hikmahnya Al-Imam Al-Bukhari membawakan al-athar dari pembesar para sahabat yang tidak berwudu lagi setelah memakan daging yang dibakar atau dimasak, ya, panggang. Wa akala Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam yatawaddau. Ya, di situ ada lafaz yang hilang. Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, ya, memakan lahman, daging. Ya, ini daging kambing biasa situ, ya, dibakar, dipanggang. Setelah itu falam yatawaddau, mereka tidak berwudu lagi. Mereka tidak mengulang wudu mereka. Berarti mereka menganggap tidak batal. Nah, perbuatan para sahabat, khususnya para pembesarnya seperti Abu Bakar dan Umar dan Utsman, memberikan penjelasan bahwa hadis-hadis yang memerintahkan atau yang menyatakan harus berwudu telah dihapus hukumnya. Karena para sahabat setelah Nabi SAW wafat dan mereka memakan daging bakar itu, dan mereka tidak berwudu lagi, menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut telah dimansuh. yakni para sahabat sebagai yang orang-orang yang menjelaskan tentang datangnya beberapa hadis atau dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti sabda beliau, tawaddau mimma massatin nar, berwudulah dari sesuatu yang disentuh api, yang dibakar, daging bakar, daging panggang, dimansuh oleh perbuatan beliau dalam hadis pertama dan hadis yang kedua. Kita lihat hadis pertama dari jalan Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin, memakan katifa apa? Punggung ya, bahu ya, punggung kambing. Ya, ini beliau memakai pisau. Thumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian beliau salat dan beliau tidak mengulang wudunya. Nah, ini jelas daging bakar atau daging panggang. Beliau tidak berwudu lagi. Ya. Menunjukkan bahwa tawaddau mimma massatin nar, berwudulah dari sesuatu yang dibakar, ya, daging bakar, daging panggang, dihapus oleh perbuatan beliau menurut sebagian atau umumnya ulama. Dan sebagian mengatakan tetap ada tetapi hukumnya mustahab. Kita lihat hadis yang kedua. Ya, hadis pertama 207 dan hadis kedua 208. Dari jalan Amr bin Umayyah, Ja'far bin Amr bin Umayyah, anna abahu akhbarahu, berarti dari jalan Amr bin Umayyah, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yahtazzu min katifi syatin. Bahwa Amr bin Umayyah pernah melihat Rasulullah SAW memotong sebagian dari punggung kambing yang sudah dibakar, dipanggang, ya, dengan pisau. Saat beliau sedang makan, fadu'ya ila salah, terdengar suara azan, panggilan untuk salat. Fa'alqas sikina, lalu beliau meletakkan pisaunya. Fasalla, dan beliau salat. Walam yatawadda, dan sebelumnya beliau tidak mengulang wudunya. Nah, ini kata ulama bahwa yakni sebagian tentunya menjelaskan bahwa hadis-hadis yang beliau sabdakan, ya, tawadda'u mimma massatin nar, berwudu'lah karena memakan sesuatu yang dibakar, dipanggang, daging bakar, daging panggang, ya, telah mansuh oleh perbuatan beliau dalam hadis Abdullah bin Abbas dan Amr bin Umayyah. Dan Amr bin Umayyah. Karena jelas di sini bahwa beliau memakan daging bakar dan setelah itu beliau tidak berwudu lagi, salat dan tidak berwudu lagi. Thumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian beliau salat dan beliau tidak mengulang wudunya. Nah, ini memansuh sabda beliau, tawadda'u mimma massatin nar, atau al-wudu mimma massatin nar. Antum bisa melihat hadis-hadisnya di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim. Dan ini apa yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, seperti Abdullah bin Abbas dan Amr bin Umayyah. Sebagian ulama atau sebagian paham madhab menjelaskan madhab itu pendapat, ya. Madhab itu pendapat dan kita tidak diperintah untuk mengikuti pendapat. Tidak diperintah dengan perintah dari syar'iyah. Tidak, yang diperintah kita mengikuti Alkitab was sunnah. Ya. Karena itu tidak ada mazhab di dalam Islam yang harus diikuti sepanjang hayat atau kehidupan kita. Yang wajib kita ikuti adalah Alkitab dan Sunnah. Sebagian ulama berpendapat, yakni mazhab mereka, pendapat mereka, berdasarkan hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas dan hadis Amr bin Umayyah, bahwa hadis-hadis yang menyatakan di Sahih Muslim, yakni yang mengharuskan berwudu apabila kita memakan sesuatu yang dibakar, daging bakar, daging panggang, walhasil yang dibakar, dimansuh oleh hadis, dihapus hukumnya Abdullah bin Abbas dan Amr bin Umayyah. Dan Amr bin Umayyah dihapus.
ya, kecuali makan daging unta. Ini hadisnya sahih, tidak bisa, tidak ada yang mansukh. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Bukhari tidak membawakannya. Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu, perintah wajib. Adapun daging kambing, beliau mengatakan bagi orang yang mau. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak dimansuh di sebagian yang lain, tapi bisa kita masukkan ke dalam hukum mustahab, hukum yang tidak wajib. Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, bukan penulis kitab Sunan Ad-Darimi, itu lain lagi. Itu namanya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Ini Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Beliau mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh yang menukil dari Al-Imam Al-Baihaqi, ketika hadis-hadis di dalam bab ini berselisih dan tidak jelas mana yang rajih, yang lebih kuat dan yang kurang atau tidak kuat, maka jalan keluarnya nazarna ila ma amila bihi al-ulama'u ar-rasyiduna ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan keluarnya kita melihat, kami melihat kepada perbuatan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu kami merojihkan di antara dua sisi itu. Sisi pertama, hadis-hadis yang mengharuskan berwudu ketika memakan daging yang dibakar atau dipanggang, daging kambing ya, di rumah-rumah makan, sate, maka harus berwudu. Al-wudu mimma massatin nar, atau tawadda'u mimma massatin nar. Wudu, harus berwudu dari sesuatu yang dibakar, sesuatu yang dibakar, atau berwudulah kamu dari sesuatu yang dibakar. Ini satu sisi. Sisi yang lain, perbuatan Nabi SAW dalam dua hadis yang dibawakan oleh Bukhari. Ini berselisih, seakan-akan berselisih. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Kata Imam Ad-Darimi, Utsman bin Sa'id, kita melihat kepada perbuatan al-khulafa ar-rasyidin sesudah Nabi SAW. Apakah mereka berwudu setelah memakan makanan yang dibakar, daging, atau tidak berwudu? Maka kita merojihkan, menguatkan salah satu dari dua sisi tersebut. Paham? Baik. Ini rahasia atau hikmah yang dalam Al-Imam setelah memberikan judul bab membawakan al-athar dari pembesar atau ketuanya para sahabat Abu Bakrin dan Umar serta Utsman, yang mereka memakan daging yang dibakar dan mereka tidak berwudu. Ini yang menurut Imam Ad-Darimi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, yang lebih rajih. Keterangan Al-Imam Ad-Darimi ini diredoi dan disenangi dan diterima oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, sebuah kitab fikih menguatkan mazhab atau pendapat Syafi'i, tapi tidak menafikan pendapat para imam
yang lain yang sangat bagus sekali dalam pembahasan fikih dan takhrij hadis, karena An-Nawawi rahimahullahu taala muhaddis, bahkan imam ahli hadis, tetapi tidak tamat, belum sampai selesai kitabul hajj atau sudah selesai maka al-imam wafat. Jadi kitab-kitab fikih besar sekali. Ya, demikian. Berarti menurut Bukhari bahwa hadis tawadda'u mimma massatin nar itu dimansuh dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perbuatan pembesar para sahabat setelahnya. Meskipun demikian, ini tetap terjadi perselisihan ulama di belakang hari, karena rawi hadis mimma massatin nar tawadda'u mimma massatin nar berfatwa seperti itu. Rawi hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Gitu ya. Ini satu yang perselisihkan. Berarti ada yang dua yang agak kuat di sini. Yang rajih seperti ini mansuh. Ada sebagian ulama berpendapat tetap ada tapi mustahab, disukai. Iya, Suhail baca setelah. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزوال فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا أسباق قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. Al-Imam rahimahullah ta'ala memberikan judul bab man madmada minas sawiqa walam yatawadda. Orang yang berkumur-kumur setelah makan as-sawiqa, jadi mungkin makan sesuatu yang berlemak dan tidak mengulang wudunya, hanya berkumur-kumur saja. Itu bisa kita lakukan misalnya dengan sambil minum lalu berkumur-kumur. Al-Imam membawakan dua buah hadis. Hadis pertama menjelaskan disukai berkumur-kumur karena memakan sesuatu. Itu hadis dari Suwaid ibn Nu'man. Suwaid bin Nu'man. Annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar. Bahwa beliau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Khaybar, tahun ke-7 Hijriah, untuk memerangi Yahudi yang ada di Khaybar. Ya. Bani Quraidah sudah dihukum mati. Kisah Bani Quraidah itu pada tahun perang Ahzab, tahun keberapa? Ke-5 Hijriah. Perang Khaybar tahun ke-7. Ya, Yahudi harus dikikis habis dan dipencarkan sehingga mereka tidak mempunyai tempat untuk berkumpul. Kan Bani Nadir dan Bani Qainuqa diusir pada tahun ke berapa perang Badar atau turun surat Al-Hasyr waktu itu untuk Bani An-Nadir dan Bani Qainuqa.
diusir dan mereka bertempat di Khaybar. Ya. Kemudian Bani Quraidah tadi dikepung sampai berapa lama, berapa puluh hari kepung. Akhirnya mereka menyerah tanpa syarat. Begitu memang harus dengan Yahudi, syarat. Siapa yang akan memutuskan hukuman? Mereka pun redha kalau yang memutuskan hukuman Sa'ad bin Mu'adz, ketuanya orang Ansar ini, radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz pada perang perang Ahzab terluka, terkena panah. Dan Nabi SAW siapkan kemah di masjid dan diobati oleh dokter perempuan. Itu dalam keadaan darurat, orang-orang yang ahlinya, dokter laki mengobati ini. Yang mengobati saat dokter perempuan, ya, dokter perempuan, kemah dan ditemani oleh suaminya. Tapi yang dokter itu yang perempuannya, yang ngobatinya. Menunjukkan bahwa Nabi SAW menyerahkan kepada ahlinya. Itu yang ngobati. Akhirnya dia diminta untuk memutuskan apa keputusan untuk orang Yahudi. Ya, saat memutuskan orang-orang dewasanya dihukum mati. Anak-anak dan wanitanya jadi tawanan. Tidak dibunuhi seperti Yahudi. Habis semua Yahudi, Bani Quraidah, orang dewasanya habis, hukum mati. Setelah itu Sa'ad pun wafat. Demikian juga di Khaybar ini pada tahun ke-7 Hijriyah. Idza kanu bis-Sahba, ketika mereka sampai di satu tempat namanya Sahba, wa hiya adna Khaybar, di perkataan sebagian rawi, dekat dengan Khaybar. Fa shallal asra, beliau salat asar. Thumma da'a bil azwaji, kemudian beliau meminta makanan, perbekalan. Falam yu'ta illa bis sawiq, maka tidak diberikan kecuali makanan as-sawiq, ya, gandum, tepung. Ya. Fa'amara bihi, lalu beliau memerintahkannya, fathurriyah, lalu dipercikkan air karena sudah keras kali ya. Fa'akala Rasulullah SAW wa akalna, maka Rasulullah SAW pun makan dan kami pun makan. Maka Rasulullah SAW makan, maka kami pun ikut makan. Summa qama ilal maghrib, kemudian beliau berdiri untuk salat maghrib. Famadmada wa madmadna, beliau lalu berkumur-kumur dan kami pun ikut berkumur-kumur. Summa shalla wa lam yatawadda, kemudian beliau salat dan tidak mengulang wudunya. Ini hadis pertama. Disukai berkumur-kumur, tidak wajib, tidak harus. Karena hadis kedua tidak menjelaskan bahwa Nabi SAW berkumur-kumur, padahal makanannya lebih berat dari yang sebelumnya. Coba perhatikan, ini hadis yang kedua, hadis dari Maimunah, istri beliau. Anna Nabi SAW akala indaha katifat, bahwasanya Nabi SAW pernah makan di sisinya katifan, yakni punggung tadi, daging kambing bakar. Thumma shalla, kemudian beliau salat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu dan tidak juga berkumur-kumur. Padahal ini makanan yang ada lemaknya, sedangkan ini tidak. Berarti menunjukkan bahwa berkumur-kumur disukai terhadap sesuatu makanan, tetapi tidak diwajibkan dan tidak terus-menerus. Terus, dan Suhail baca bab ke-52. Babun hal yumadmid min al-laban. Terus baca.
حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لمدا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. Al-Imam rahimahullahu ta'ala memberikan judul bab hal yumadmidu midal laban, apakah berkumur-kumur, yakni disukai berkumur-kumur karena meminum susu, ini susu asli ya, bukan susu apa ya, instan ya, susu kambing atau susu unta. Dua tentunya, susu kambing atau susu unta itu dapat dikiaskan kepada yang lain. Apakah disukai berkumur-kumur gitu setelah meminumnya untuk membersihkan gigi tentunya ya. Karena Nabi SAW sangat mementingkan, memperhatikan kebersihan, khususnya kebersihan mulut. Qad aksartu alaikum bis-siwak gitu. Atau kama qala Nabi SAW, nanti ada hadisnya di Bukhari. Sungguh aku seringkali memerintahkan kamu bersiwak. Maksudnya menggosok gigi. Bukan memerintahkan kamu memiliki kayu arok, bukan. Gosok gigi itu siwak. Berarti Islamlah pertama kali yang meletakkan dasar-dasar kebersihan mulut. Kebersihan mulut. Sering Nabi SAW, bahkan beliau kan bersabda dalam hadis-hadis sahih, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu. Dalam riwayat yang lain inda kulli salatin, dalam riwayat yang lain inda kulli wudu. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan dia untuk bersiwak. Maksudnya menggosok gigi ketika akan sholat, dan dalam riwayat yang lain ketika akan berwudu, ketika akan berwudu. Ini maksudnya. Yani beliau tidak, hadis yang lain bahwa menggosok gigi itu membersihkan gigi mulut ya, dalam hadis yang lain di luar sahihain, dan membuat keredaan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang ke-211 bab 52 ini, haddatsana Yahya bin Bukair, yakni Yahya bin Abdullah bin Bukair. Ini jalur dari Bukhari dan juga bersama Qutaibah bin Sa'id. Dari jalur Qutaibah, menurut Al-Hafidh, para imam mengeluarkannya, imam yang 5, yaitu Syaikhan, Abu Dawud dan Nasai dan Tirmidzi. Dari syekh yang satu, yaitu Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Al-Layth ibn Sa'ad al-Imam an Uqail bin Khalid bin Aqil an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas anna Rasulullah SAW syariba labanan. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah meminum susu. Bahwa Rasulullah SAW meminum susu. Famadmada, lalu selesai beliau berkumur-kumur, waqala, dan beliau mengatakan inna lahu dasaman, sesungguhnya pada susu ini ada
dasaman lemak, ada lemaknya, minyaknya, mungkin nyangket tadi, ya, kumur-kumur supaya bersih. Ya. Ini tentu tidak wajib, ya. Kalau dalam riwayat Abu Daud dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba labanan falam yatamadmad wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum susu dan beliau tidak berkumur dan tidak mengulang wudunya. Bab selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai hukum tidur. Tertidur atau tidur. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Sampai di sini. Siapa yang mau bersoal jawab, nanti khusus ada pembahasan yang tadi saya jelaskan yang ditanyakan oleh sebagian ikhwan akan dibacakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.